Selamat datang teman-teman di channel Ujung Rantau Petualang. Baik teman-teman, jika biasanya saya membagikan video kepada teman-teman berkaitan dengan short yang berhubungan dengan kegiatan saya sehari-hari seperti petualangan, kemudian saya pergi untuk jalan-jalan begitu. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sedikit tips kesehatan berkaitan dengan masa-masa puasa ini. Terutama untuk umat Islam yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan puasa. Semoga ibadah puasanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga teman-teman dapat dalam kondisi yang selalu sehat dan fit tentunya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang makanan-makanan yang dapat teman-teman konsumsi baik saat berbuka maupun saat sahur. Di sini ya teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa materi dan saya akan membacakan untuk teman-teman agar pesan yang sampai itu tidak salah kepada teman-teman ya. Jadi di sini saya akan bantu membacakan dan saya sudah pilih materi yang saya tentukan. Dan di sini perlu saya jelaskan bahwa saya juga adalah tenaga kesehatan yang mana saya dapat berbagi ini sesuai dengan bidang saya begitu ya teman-teman. Tapi ini tidak dapat dijadikan rujukan medis, tapi ini dapat dijadikan acuan bagi teman-teman yang ingin mengetahui pola-pola makan bagaimana yang perlu dan dapat dilakukan saat puasa. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung membahas apa saja makanan yang dapat teman-teman konsumsi di saat berbuka puasa. Setelah seharian berpuasa, teman-teman tentunya akan terasa sangat lapar, haus, dan tentunya tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Ya, walaupun dehidrasi ini untuk beberapa orang tidak membahayakan, namun ini cukup membuat lemas kita ya teman-teman. Diusahakan pada teman-teman yang setelah menjalankan puasa selama 1 hari penuh untuk segera meminum minuman yang manis-manis, contohnya sirup bisa, kemudian makanan yang mengandung gula. Tapi perlu dihindari sini teman-teman makanan yang mengandung kafein, karena itu dapat memicu terjadinya GERD ya teman-teman, salah satu gejala penyakit yang memang kurang nyaman, membuat rasa kembung, begah, kemudian dapat menimbulkan asam lambung, terutama jika teman-teman belum mengkonsumsi makanan-makanan selain minuman atau kafein ini sendiri. Kemudian disarankan juga setelah minum makanan yang manis, minuman yang manis, teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi air putih. Air putih di sini 1-2 gelas ya teman-teman, supaya dapat merehidrasi kembali tubuh kita yang sudah dehidrasi selama seharian. Kemudian teman-teman setelah itu barulah teman-teman akan mulai untuk mengkonsumsi makanan-makanan ringan gitu ya teman-teman. Kemudian bagi yang tarawih dapat melaksanakan tarawih terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman akan memakan makanan yang besar gitu ya, yang mengandung nasi, kemudian lauk pauk, kemudian buah-buahan gitu ya teman-teman. Tapi perlu dicatat di sini teman-teman jangan langsung makan dalam kondisi yang terlalu kenyang, supaya lambung diberi kesempatan untuk memulai pekerjaannya kembali. Bayangkan suatu mesin yang biasanya bekerja tiap hari, tiba-tiba dia berhenti bekerja, artinya dia tidak bekerja seperti biasanya. Untuk memulai kembali itu perlu pemanasan begitu ya. Begitu juga dengan lambung, jadi kita perlu bertahap dalam mengkonsumsi makanan sesaat berbuka begitu ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman sudah makan porsi yang besar dan masih terasa lapar, teman-teman masih dapat mengkonsumsi snack-snack yang lain yang bisa menambah sedikit kenyang bagi tubuh teman-teman. Kemudian dapat mengkonsumsi buah-buahan ya. Kemudian makanan-makanan yang dianjurkan saat teman-teman melakukan sahur, yaitu disarankan bagi teman-teman yang suka atau hobi makan beras merah, itu sangat dianjurkan ya teman-teman, karena itu sangat baik dikonsumsi saat sahur. Kemudian sayur sup seperti itu ya teman-teman. Di sini dapat memberikan karbohidrat yang kompleks bagi tubuh. Kemudian teman-teman juga dapat mengkonsumsi oatmeal. Buat beberapa orang yang mungkin biasa mengkonsumsi oatmeal, ini dapat dilanjutkan. Kemudian telur itu dapat memberikan protein bagi tubuh. Kemudian dada ayam itu juga dapat memberikan protein yang cukup bagi tubuh. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memakan buah seperti pisang, itu dapat disarankan agar seratnya dapat membantu teman-teman agar tidak terjadi sembelit selama menjalankan ibadah puasa.
Kemudian makanan-makanan lain seperti semangka itu juga dianjurkan bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang memiliki gula darah yang normal. Untuk teman-teman yang memiliki gula darah yang tinggi, disarankan tidak mengkonsumsi untuk sementara buah semangka karena sifatnya indeks glikemiknya sangat tinggi. Jadi dihindari makanan-makanan yang mengandung glukosa cukup tinggi. Oke, kemudian yang paling penting adalah rehidrasi tubuh teman. Persiapkan minum air putih yang cukup agar selama 1 hari melaksanakan ibadah puasa teman-teman tidak terganggu. Kemudian makan yang asam, yang pedas, kemudian makan mengandung santan dan terlalu berminyak berlemak seperti goreng-gorengan itu harus teman-teman hindari karena itu dapat memicu terjadinya asam lambung yang dalam bentuk luka pada lambung atau kemudian bentuk gas yang berlebih pada lambung atau yang biasa kita sebut GERD. Dan kondisi ini sangat tidak nyaman karena akan mengakibatkan perut terasa kembung dan teman-teman akan merasakan kadang mual bahkan sampai kondisi yang muntah, sehingga hal ini dapat mengganggu ibadah puasa teman-teman. Jadi itu teman-teman tadi beberapa makanan yang dapat dianjurkan untuk berbuka dan saat sahur. Dan semoga ibadah puasa teman-teman dapat berjalan lancar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe khususnya. Dan bantu channel ini untuk terus dapat berkembang. Terima kasih teman-teman.